Pak Yulia, calon guru penggerak Angkatan 9 akan melaksanakan tugas supervisi akademik aksi nyata modul 2.3 bersama rekan sejawat saya, Bapak Dido. Apa kabar Bapak Dido? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Bapak Dido, sebelumnya saya sudah meminta waktu Pak Dido untuk melaksanakan kegiatan calon guru penggerak ini, di mana kami di sini ada tugas untuk melaksanakan supervisi akademik. Nah, di sini sebelumnya saya sudah meminta waktu Pak Dido ya Pak Dido ya, untuk melaksanakan supervisi akademik. Adapun rincian program dari supervisi akademik, kami melaksanakan pasca observasi dan pra observasi. Nah, di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Pak Dido. Ya, nggak apa-apa, Bu. Silakan. Baiklah Pak Dido, terima kasih waktunya Pak Dido. Yang pertama, apa saja hal-hal yang Bapak sudah persiapkan untuk melaksanakan supervisi akademik besok? Oh, saya menyiapkan itu mulai dari perangkat pembelajaran, mulai modul ajar, LKPD, dan lain-lainnya sampai ke asesmen penilaian, Bu. Nah, sudah lengkap ya Pak Dido ya. Terus di dalam supervisi besok, materi apa yang akan Bapak sampaikan kepada peserta didik? Materi tentang sumber energi terbarukan. Topiknya pemanfaatan matahari sebagai sumber energi terbarukan, Bu. Oke, baiklah Pak Dido, dalam materi ini tujuan pembelajaran seperti apa yang akan dicapai Pak Dido? Dalam pembelajaran ini harapan dalam model PBL yang saya pakai ini diharapkan siswa memahami sumber-sumber energi terbarukan, terus siswa memahami sumber-sumber energi tak terbarukan, terus juga siswa memahami bagaimana pemanfaatan matahari sebagai sumber energi terbarukan. Oke, baiklah Pak Dido ya. Selanjutnya, strategi apa yang sudah Bapak persiapkan untuk pengembangan dan tujuan pembelajaran tercapai pada peserta didik? Dari mulai saya mempersiapkan dari perangkat sampai ke lain-lainnya, terus model pembelajaran juga saya pertimbangkan, karena dalam menentukan strategi pembelajaran ini saya bagaimana membuat siswa yang jadi pusat pembelajaran, Bu. Karena dengan PBL itu kan siswa menjadi pusat pembelajaran, terus kita hanya memberikan contoh-contoh masalah dalam kehidupan. Selanjutnya siswa juga nanti akan menentukan bagaimana mencari pemecahan solusi permasalahan. Oh, bagus sekali. Jadi model pembelajaran Bapak gunakan PBL ya Pak ya? Iya. Oke. Selanjutnya Pak, kira-kira ada hambatan tidak yang akan terjadi ketika pembelajaran tersebut? Ada tidak hambatan-hambatan? Ya, hambatannya sih namanya ini kan masih kita transisi ya, Bu ya, di kurikulum lama ke kurikulum baru. Di perubahan siswa yang pertama masih konvensional yang dari pusat pembelajarannya kita guru menjadi siswa menjadi pusat pembelajaran. Hambatannya jadi penyesuaian di situ saja. Nantinya saya rasa nggak ada hambatan yang bakal berlebihan lah, insya Allah, karena dengan metode dengan segala macam pengkajian kemarin itu insya Allah udah bisa diatasi kok, Bu. Oh begitu, jadi solusi dari hambatan tersebut apa Pak tadi Pak? Bisa bilang solusinya untuk menangani hambatannya Bapak kira-kira akan dialami di kelas nanti? Yang pasti saya akan melibatkan siswa aktif secara keseluruhan, Bu. Betul. Terus sebelumnya juga kan saya sudah melakukan wawancara, terus mendapat rekomendasi dari beberapa teman, terus nanti dari beberapa teman itu meminta saya untuk siswa itu dibuat lebih aktif, terus diberikan solusi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, terus juga nanti mereka yang bakal menemukan sendiri solusi permasalahan itu dengan kita sebagai fasilitator, Bu. Jadi kita sebagai mengarahkan siswa, jadi benar-benar student center, bukan metodenya teacher center lagi. Jadi berpihak kepada murid ya Pak ya. Jadi Bapak selaku guru dan fasilitator yang dimana lebih mementingkan pembelajaran berpusat kepada siswa ya Pak ya, tadi student center. Iya. Bagus sekali Pak Dido, persiapannya sudah pas, sudah matang. Tadi ada persiapan yang sudah Bapak siapkan, ada LKPD ya Pak ya. Bapak sudah menggunakan kode pembelajaran PBL. Nah di sini Pak, motivasi Bapak dalam melaksanakan supervisi ini apa Pak? Motivasinya Pak? Motivasi saya itu bagaimana membuat
pembelajaran yang konvensional itu bisa menjadi lebih pembelajaran inovatif lah, yang sekarang kan tuntutan pembelajaran abad 21 kan Bu. Jadi bagaimana penerapan 4C kolaborasi, terus apa yang 4C itu ya Bu ya, pembelajarannya ya jangan yang model konvensional lagi lah Bu. Jadi anaknya tuh hilang ketakutan terhadap pembelajaran IPAS atau fisika ini yang dianggap sebagai menghantui mereka, itu hilang lah Bu. Oh gitu ya Pak, jadi bagus sekali ya Pak ya. Jadi pembelajaran itu yang tidak menakutkan, tadi menyenangkan sesuai dengan keinginan anak. Baiklah Pak, jadi Pak besok saya akan melakukan supervisi sama Pak Dedo di sini. Bapak jangan tegang ketika saya supervisi, karena saya di sini saya bukan menggurui atau lebih pintar ya Pak, karena kita di sini sebagai teman sejawat dan berkolaborasi untuk berbagi sharing atau berbagi ilmu. Baiklah Pak Dedo, sampai jumpa besok hari Kamis. Nah maaf Pak Dedo, sebelum supervisi akademik, setelah melaksanakan supervisi, saya nanti ingin berbincang-bincang kembali ke Pak Dedo. Apa bisa Pak? Bisa Bu, siap. Oke, terima kasih Pak Dedo, sampai jumpa besok ya Pak Dedo. Siap, Rak. Depan, Rak. Sudah, Rak. Bapak sudah siap pembelajaran? Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Baik. Di siang hari yang cerah ini, sepertinya kalian sudah cukup lelah ya pembelajaran setengah hari ini ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini supaya kita lebih termotivasi lagi, mari kita melakukan sesuatu yang membuat kita bisa bersemangat. Mari kita dia SMK dulu ya, supaya kalian bisa lebih semangat dan kita semakin cinta dengan SMK kita ini. Oke, silakan berdiri. SMK kita tepuk kuning. Kita bisa, luar biasa. SMK Kita bisa. Sekarang saya mau tanya, apakah hari ini kalian bahagia? Ada yang lagi belum kenal? Gak ada ya? Oke, alhamdulillah ya, artinya semua dalam kondisi sehat walafiat, dengan kondisi yang siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk meminta keberkahan kepada Sang Pencipta supaya apa yang kita lakukan hari ini diberkahi dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Untuk ketua kelas, Adi Eko, silakan dipimpin rekan-rekannya, kita berdoa bersama untuk pembelajaran. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memberikan kita kesempatan untuk berdoa sama-sama ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian. Ada yang nggak masuk ya hari ini? Ada. Pertemuan hari ini Adi Rahmat hadir. Adi Supakendi hadir. Aldi Eko Purnama Hadir, Pak. Andini Angga sakit ya. Anton Saputra Bang Purnama Hadir, Pak. Bima Derisa Dendi Ferdi Hairil Chandra Hadir, Pak. Kebanggaan kemarin.
Khalid Nur Hakim, Hadir Pak. Lili Kurniasari, Mahathir Muhammad Ridho, Muhammad Al-Amri, Hadir Pak. Pancananda, Hadir Pak. Feby Anissa, Pran Andi Kamal, Hadir Pak. Sewi Selvi, Siti. Artinya cuman hanya Angga yang enggak hadir ya. Kenapa? Mari kita berdoa supaya Angga diberikan kesehatan. Mudah-mudahan besok sudah bisa aktif bersama kita dalam keadaan Salafiyah dan memulai pelajaran lagi ya. Oke, pada pertemuan ini Bapak sudah menyiapkan materi masih seperti pada pertemuan kemarin. Kita melanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang kelanjutan dari materi usaha dan energi. Kita masuk kepada submateri energi terbarukan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, ada prasyarat yang harus kalian kuasain sebagai pembuka pintu untuk kalian masuk ke materi baru. Yang kalian harus kuasai adalah tentang pembelajaran pada pembelajaran lalu. Yang pertama, apa yang disebut dengan energi? Coba tunjukkan siapa yang bisa. Saya Pak. Coba. Ya dekat saya juga. Enak. Ya silakan Bang. Definisi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan proses energi atau usaha. Artinya energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Oke, bagus. Aplaus buat Bapak. Yang kedua, mengenai sebutkan macam-macam energi berdasarkan ketersediaannya. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan semua ya. Coba satu kali lagi tunjuk tangan. Oke, coba silakan. Macam-macam energi itu ada dua. Satu yaitu energi tak terbarukan atau energi yang berasal dari bahan bakar fosil yang membutuhkan waktu puluhan juta bahkan ratusan juta untuk terbentuk. Yang kedua, energi terbarukan adalah energi yang dapat dengan mudah diperbarui atau dibuang sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, artinya energi berdasarkan ketersediaannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama energi tak terbarukan dan kedua energi terbarukan. Energi tak terbarukan adalah energi yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproduksinya kembali. Iya. Energi terbarukan artinya energi yang tidak membutuhkan waktu lama atau secara instan bisa dihasilkan kembali. Nah, sekarang untuk yang ketiga, tapi hapus dulu pertemuannya. Selanjutnya, prasyarat yang ketiga, saya minta kalian sebutkan contoh-contoh energi berdasarkan ketersediaannya. Yang bisa tunjuk tangan. Ya Pak. Ya, coba kamu. Energi terbarukan seperti pemanfaatan energi air, energi matahari, dan energi angin, Pak. Energi angin, air, dan Matahari. Oke, pada pertemuan ini memang kita akan mempelajari tentang penerapan contoh-contoh energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah salah satunya ada angin, air, matahari. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Oke, selanjutnya dalam pembelajaran ini ada capaian pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu peserta didik dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti aspek energi dan perubahannya. Selanjutnya, nah ini topik kita ya, tentang pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Ada yang bisa menunjukkan contohnya? Ada? Ya Bang, apa Bang? Silakan. Contohnya
di panel surya untuk menghidupkan lampu di rumah tangga, Pak. Oke, bagus. Aplaus buat Pak. Jadi salah satu contohnya adalah pemanfaatan teknologi konversi energi matahari menjadi energi bentuk yang lain, itu memanfaatkan adalah panel surya. Selanjutnya silakan simak video berikut. Sorry sebentar. Saya akan berikan sebuah. Tapi sebelum menonton video, kita pahami dulu tentang capaian tujuan pembelajarannya ya. Pada pertemuan ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah setelah mengikuti pembelajaran ini melalui kegiatan literasi atau kalian membaca, memperbanyak referensi, menambah wawasan ilmu, mampu menyebutkan definisi energi tak terbarukan dan terbarukan serta contoh-contohnya dengan benar. Tadi sudah ya. Selanjutnya melalui percobaan dapat menerapkan konsep energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah disebutkan salah satunya dari panel surya. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mendesain prototipe atau alat sederhana sesuai dengan potensi yang ada di sekitar kalian dengan benar. Artinya kalian di sini nanti mulai merancang, mulai dari menggambar dan sampai yang terakhir nanti kalian bekerja sama membuat sebuah prototipe atau alat sederhana sebagai contoh bentuk dari penerapan energi matahari sebagai salah satu contoh energi terbarukan. Selanjutnya, nah tadi kan kalian ada kerjasama itu terkait dengan profil pembelajaran Pancasila, itu bisa akan mengembangkan kemampuan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragam mulia, gotong royong, kritis, kreatif dan dalam menumbuhkan bagaimana berperan dalam masyarakat. Penilaian yang akan dilakukan nanti ada penilaian dalam learning dan learning. Selanjutnya, sekarang saya akan berikan sebuah video. Silakan kalian simak. Ya, silakan diperhatikan. Di ruangan kepanasan, nggak bisa nyalain AC, nggak bisa masak di rice cooker. Bakal jadi manusia primitif karena kita berawal dari menggunakan listrik ya. Tapi untuk zaman sekarang sih listrik wajib banget sih untuk kehidupan sekarang. Internet juga butuh listrik. Tanpa ada listrik, rumah dan jalan akan menjadi gelap gulita. Jika toko bertambah di lokasi, AC dan TV kamu fungsi membuat kamu kepanasan juga kehilangan media informasi, dan kamu tidak bisa mengisi daya baterai handphone, apalagi mengakses jaringan internet. Jadi puasa media sosial deh. Sejujurnya orang tidak bisa membayangkan hidup tanpa listrik. Walau sesekali kita pasti pernah mengalami momen pemadaman listrik. Lalu, apa yang dapat menjamin agar aliran listrik itu
sudah ada yang bisa kalian ambil dari video pembelajaran barusan? Sudah? Video pembelajaran barusan adalah video yang menggambarkan bagaimana kedepannya kita membutuhkan energi listrik. Nah, sekarang pada pertemuan yang lewat, Bapak sudah kembali kalian dalam sebuah kelompok ya. Silakan duduk ke tempat kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan mengisi LKPD ini berdasarkan video pembelajaran yang kalian tonton barusan. Oke, silakan menyatu dalam kelompoknya masing-masing. Sudah duduk pada kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Saya yakin dan percaya kalian berdasarkan video pembelajaran tadi, kalian sudah bisa menangkap masalah-masalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, saya akan membagikan LKPD berdasarkan nanti video yang sudah kalian tonton tadi. Silakan berdasarkan LKPD ini dan nanti kalian mengerjakan LKPD ini sampai akan dibimbing nanti sampai sesuatu itu kalian membuat nanti sesuatu yang bisa menjadi pemecahan masalah terhadap apa yang terjadi berdasarkan video tadi. Baiklah ya, kalau kita lihat KPD-nya dengan KPD dan bahan ajar. Sudah? Sekarang silakan kalian baca dahulu LKPD-nya, petunjuk-petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Nanti ketika ada masalah, silakan kalian tanyakan sama Bapak ya. Oke, silakan dibaca LKPD-nya. Kalian diskusi dengan rekan-rekan kelompok. Ketika nanti ada masalah dengan LKPD-nya, silakan tanya dengan Bapak. Terus dilanjut dibaca. Ini tuh jadwal. Nah ini kan banyak nih panelnya. Ini nyimpen kaki dulu kita dari kaki, baru nanti langsung ke ini lampu. Kalau nggak kelihatan rumah panel lain. Ini gimana Bambang dan kawan-kawan? Ada masalah? Sudah jelas tentang petunjuknya. Sorry, apaan? Oh Bang, cuma ganteng dong Bang. Salah lagi keren. Ada masalah yang mau ditanyakan? Jadi kita mempelajari sama apa di sini? Kalian sudah ya? Oke, silakan kalian isi LKPD-nya, kalian berdiskusi nanti. Kalau menggunakan LKPD-nya. Gimana untuk kelompok Bambang? Sudah berdiskusi? Ada masalah nggak tentang LKPD-nya? Petunjuknya jelas? Jelas? Oke, silakan dikerjakan. Untuk Aldi dan kawan-kawan? Jelas, Pak. Jelas, tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Kalian berdiskusi ya nanti ya, berdiskusi. Kalian pelajari tentang LKPD-nya.
Kalau ada masalah Pak, ada itu saya minta bantuan nanti saya cek. Arus arah. Kalau seandainya arus itu kan searah, saya tadi bagaimana ya membuat dia bisa dipakai di rumah tangga? Menggunakan alat yang bernama inverter, Pak. Inverter ya. Oke, silakan kalian berdiskusi, ikuti petunjuk di sini. PKPD-nya diisi kalau tidak ada masalah, alhamdulillah. Kalau ada masalah silakan saya semua. Sistem on grid, sistem off grid sama sistem hybrid. Tadi ada seperti cara kerjanya itu panelnya menangkap sinar matahari dikonversi menjadi listrik DC yang mengubah power daya listrik AC menjadi AC. Berarti harus pakai inverter ya. Gimana Bambang dan kawan-kawan? Sudah ada gambaran tentang pengerjaan hybrid. Intinya disuruh apa? Membuat alat ya. Membuat alat kan? Dari berdasarkan diskusi kelompok kalian sudah ada ide belum? Nah, sekarang saya tanya, Anda ini kasih idenya apa? Buat apa? Kenapa yang ini? Yang di jalan. Mama beda. Mama beda ya? Mama bedanya di kenapa Mas? Lagi-lagi tren ya sekarang. Mobil dengan tenaga surya. Yang lain bagaimana? Karena ada cowok ya cenderung ke mobil-mobilnya kayak gini ya. Ya udah silakan nanti diputuskan. Terus nanti kalian sudah begitu dan saya membuat alat ya. Untuk kelompok kan gimana sudah muncul ide? Tidak apa-apa ya. Ya, tidak akan muncul sudah mencari literatur. Ini menggunakan arus DC. Sedangkan arus DC-nya bisa menggunakan arus ini sebuah pekerjaan artinya itu kan dari peran apa sudah sepakat semua. Sudah sepakat semua ya, karena kita kan terbatas. Seperti tadi kan masih banyak daerah-daerah yang belum masuk di apa ya. Saya setuju idenya. Oke, silakan digarap, ada potensi yang banyak. Dibuat ya. Untuk kelompoknya Ferdi, Lili dan kawan-kawan di mana sudah ada sudah buat apa? Kicil, kok bisa kicil air? Air kan kita ngomongin bisa maksudnya gimana? di buku khusus. Oke, itu udah sepakat. Udah sepakat ya. Sekarang ada persiapannya, tapi sudah saya dibagi. Kita mau tambahkan foto, ya, segala macam. Nanti desain secara spesifik itu sekarang dibuat. Oke. Nah, ini kelompok yang ramai ini saya senang bikin. Aku suruh kelompok ramai ini. Gimana kalau teman-teman nanti itu Desi, Bima dan kawan-kawan kira-kira sudah ada ide yang
sudah kami sepakat semua untuk Apa itu? Panjang benar PJU. Api jalan dengan tenaga surya. Kok bisa ide itu? Itu dari mana? Muncul ide itu dari mana? muncul dari ide itu karena kan kalau kita pakai energi terbarukan, energi tak terbarukan kan lama-lamaan fosil dan bahan-bahan itu kan habis nanti lama untuk terbarukan kembali. Jadi kita menggunakan energi surya tenaga panas matahari sebagai simbol energi terbarukan. Artinya berdasarkan karena kan sumber energi PLN kita kan kebanyakan menggunakan banyak masih menggunakan bahan bakar fosil ya, contohnya BLTU, batu bara, LPG, diesel ya. Terus kalau dari lingkungan sekitar kalian, kok bisa kalian melihat itu gimana dasarnya? Karena melihat itu kan dia biayanya lebih efisien dan instalasinya lebih cepat dibanding dengan listrik dari PLN. Jangan-jangan rumah siapa yang masih gelap nih? Kayaknya saya kepikiran kalian ini buat kayak gitu karena rumahnya masih gelap kayaknya. Masih ya. Jadi salah satu dasar kalian menentukan itu lampu jalan ke rumah kalian itu masih juga. Ya, masih. Jadi memang energi budaya terbarukan itu bisa membantu ya. Oke ya. Bagus. Silakan bekerja sama. Utamakan kompakan dan gotong royong. Nanti akan mulai ya. Baik Pak, siap, silakan bekerja sama. Siap Pak, ayo. Pada pertemuan yang lewat sudah saya sampaikan untuk membawa peralatan-peralatan ya. Pada bingung kan? Alat-alat itu kenapa Pak? Bawa kardus, bawa gunting dan lain-lain ya. Nah inilah sebenarnya. Jadi saya itu akan mengarahkan kalian untuk membuat prototipe atau minimal desain yang akan ditampilkan sebagai solusi permasalahan energi listrik, karena kan tidak semua tempat di Indonesia ini mengalami pemerawatan listrik yang sama. Artinya pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan itu akan diaplikasikan pada atau dikonversikan menjadi energi listrik melalui fotovoltaik atau panel surya. Alat-alat sudah dibawa? Sudah. Silakan alat-alatnya diambil dan mulai beraktivitas untuk membuat alat. Karena idenya sudah muncul ya. Tadi kan kelompoknya Bambang buat apa Bang? Mobil ada. Ya, kelompoknya Klan penerangan jalan. Mungkin prinsipnya sama kali ya antara Klan sama kelompoknya Eko ya. Karena pemerataan listrik di tempat kita masih minim ya. Untuk kelompoknya Lili, Ferdi dan kawan-kawan buat desain ya. Karena tambak susah ya dibuat masanya. Yang namanya miniatur nggak apa-apa. Buat desain disesuaikan nanti konsepnya itu tetap diterapkan sebaik mungkin dan dijelaskan supaya nanti kami di sini bisa mengerti kalian punya desain seperti apa. Kalau pakai Eko tadi buat lampu jalan, oke silakan alat-alatnya dibawa, diletakkan di meja dan mulai bekerja untuk mengkreasi. Ini panas surya yang ini sudah dibawa di alat pembelajaran sudah dibawa ya? Sudah. Saya kemarin itu panas surya kita itu banyak yang rusak karena ketimpa pas waktu kemarin yang rubuh itu kan ya. Ini hanya tinggal beberapa. Nah sekarang saya minta kalian bekerja sama bergotong royong, berbagi tugas. Jadi gini, anak-anak ya semua perhatian, kalian berbagi tugas. Ada yang bagian mengklik, membuat alat, membuat presentasi. Kalian mencari literasi, kerjasama bareng-bareng. Ya, karena nanti akan saya nilai kan. Ya, saya akan mulai menilai kalian mengenai keaktifan kalian dalam pembelajaran ya. Silakan bekerja sama
yang baik ya. Karena presentasinya akan menjadi nilai. Presentasi ini akan menjadi nilai ujian pada pertemuan ini. Oke, silakan bekerjasama. Baru bikin ini. Ya. Kalau tulisannya ini ke ini. Ya. Biar dia enak di ya komposisi kerjanya kerjasama. Jadi ini Pak, Gimana saya Pak? bikin sketsanya Pak. Biasanya udah jadi. Ya Pak, kami bilang bikin. Jadi peran punya rancangan lama ya. Iya Pak. Yang begini. Jadi maksudnya gimana Pak? Coba Jadi- kasih penjelasan sama saya Pak. Ini dari panel, dari panel kerjanya itu masuk ke jasa nadi dulu Pak. Dari jasa nadi baru kaki, terus dari kakinya mungkin masuk ke fotosel, terus kalau jalan dia bisa menghidupkan lampu jalan itu Pak. Mekanismenya artinya dari sel surya masuk ke controller ya. Kalau ini untuk mengatur arusnya, pasang aki lah kita ngomongnya, masuk ke baterai atau akinya, terus akan masuk ke lampu jalan. Sekarang saya tanya Pak, sambil yang lain kerja ya, yang ini membuat presentasi, arus yang dihasilkan apa sih? DC Pak. DC ya. Lampu-lampu jalan itu dia berupa AC atau DC? AC. AC lampu, AC ya berarti artinya lampu harus arah. Nah sekarang kalau seandainya hasil dari panel surya itu merupakan lampu arus DC, sekarang bagaimana atau apa alat yang dibutuhkan untuk melalui biar supaya arus yang dihasilkan itu bisa terpakai dalam lampu yang di sana harus jadi AC. Mungkin nanti kita kasih inverter dari keluaran aki Pak. Dari keluaran Aki. artinya inverter itu sebagai apa? Pengubah arus DC ke AC. Apa yang diubah? Searah tidak searah ya? Dari searah Diubah menjadi arus balik. Reversible menjadi reversible. teman-teman ini yang udah dirangkai itu ya bikin Gimana dari kalau jadi kalau konsep tadi ada yang sudah sesuai ada yang lagi nggak dari konsep pengadaan arus apa panel biasa dengan yang keluar sesuai ya. Oke lanjut ya. Gina kayak gini kan sudah tuh. Ya silakan kalian menggunakan alat komunikasi ya. Berinteraksinya boleh pakai handphone, gawe dengan itu boleh. Oh boleh Pak ya? Boleh. Silakan. Tadi kan hanya pakai bahan ajaran dari saya ya. Saya takutnya nanti kurang banyak interaksinya nanti jadi miskomunikasi atau miskonsepsi. Iya Pak. Tekan. Gimana kelompoknya Lebih dan kawan-kawan? BJS Dibuat ya. Tadi kan membuat apa cincin? Kenapa kok bisa kalian bikin air? Unik ini biasanya unik nih. Kok kayaknya berat tapi desainnya bagus nih. Kalau kemudian saya paham apa yang dipikirkan. Ikan itu kan butuh yang namanya oksigen. Ketika semakin padat membuat kita semakin besar kan oksigen karena kan pola tersebut menjadi semakin padat sehingga butuh oksigen atau kamuflase penggerak air untuk membuat kamuflase oksigen ya. Bagus itu yang apa? Tapi Pak sistem mekanisme penelitian
Gimana mekanisme untuk menjelaskan? Saya pengen dengar saya pengen dengar. Panel suryanya ke controller. Controller itu yang isi ke aki, Pak. Ya, terus? Nah, dari aki ini ke inverter, Pak. Soalnya kincir airnya ini AC, Pak. Dari panel surya DC ke akinya, Pak. Nah, itu dirunut coba dari panel surya ke controller. Controller itu kan kita untuk mengetahui besarnya kuat arus, besarnya tegangan kan, atau kita gampang ngomongnya itu untuk bagian pengisiannya. Nah, diisi ke baterai atau aki. Nah, aki arus yang dari panel surya tadi itu kan harusnya mendukung arus DC. Sementara kincir yang kalian pakai ada di rumah kincir apa? AC. Sehingga kincir arus yang keluar daripada aki ini nanti akan dirubah menjadi dirubah dulu, bisa dirubah menjadi arus bolak-balik dulu, baru bisa dialihkan ke kincir air. Kira-kira kalau seandainya dialihkan menggunakan kincir air bisa? Sangat bisa ya. Kira-kira apa yang harus dibuat lebih besar? Yang pasti sumbernya ya. Bisa dibuat ya tadi ya. Artinya kalau kayak gitu luar biasa ya pemanfaatan sumber. ini pakai daya matahari ini ya. membantu perkampungan yang ini listrik, Pak. Benar, karena kita di tempat kita kan masuk pemerataan listrik itu belum rata ya. Oke, lanjut. Nanti gini, kalian kan nggak membuat gambar kalian itu dimasukkan ke dalam presentasi. Ini adalah pesan kami, Pak. Gitu. Jadi kalian jelaskan ke saya seperti ini. Langkah-langkah urutan kerjanya dijelaskan ya. Oke, lanjut ya. Semangat, pokoknya semangat. Sudah muncul idenya? Sudah. Terus masuk lagi ke solar atau controller mengatur listrik DC untuk disimpan di baterai dan menghidupkan lampu atau LED. Terus baterai memiliki kapasitas untuk menghidupkan lampu selama kurang lebih 36 jam. Baru dia mengalihkan ke lampu dan menyala kurang lebih dari 12 jam per hari. Artinya itu sudah merinci dong. Oh ya, kemarin kan kita sudah belajar menghitung ya, berapa kebutuhan solar panel, berapa kebutuhan aki, berapa inverter yang dipakai ya. Silakan kalian lanjutkan kerjanya, kerjasama ya, ingat ya. Karena setiap apa yang kalian lakukan akan ada nilai dari saya. Kita lanjut ya. Mana kok? Di garis pakai gini aja. Garis itu ya ada. Orang itu kan bisa lagi. Terus minyak kirak. Nah, itu ada lem. Level kan seperti ini. Fondasi untuk tiang solar selnya di sini. Nanti di sini ada kabel. Nanti kita taruh ke sini seperti panel studio penyimpanan dia larinya ke lampu. Tapi kan karena ini berhubungan harus DC, kalau listriknya dia listrik DC, jadi kita harus menggunakan inverter. Gimana ini mobil-mobilannya? Nanti kalau seandainya sukses, saya pengen kalian ke rumah buat mobil-mobil barang saya ya. Yang mudah-mudahan nanti kalau misalnya ini nanti bisa diwujudkan dalam skala besar, kenapa enggak kan? Ya, Bang. Yang mengerjakan presentasi jangan lupa ya. Sambil menambah literasi loh. Menambah bahan untuk presentasi cukup. Ada nggak konsep yang lain dari
selesai semua ya. Tapi gini semuanya, bahwa dalam mengkarya atau mendesain itu ada faktor-faktor eksternal yang mungkin terwujud alat itu sesuai dengan konsep dan mungkin juga dia menjadi kendala. Nah, disitulah nanti ketika alat yang kalian buat itu tidak sempurna atau mengalami kegagalan, kalian harus paham faktornya apa aja. Paham ya? Paham, Pak. Nah, disinilah kalian itu berpikir dengan kemampuan kalian menganalisis, kalian membuat suatu argumen, ya. Siap bertanggung jawab karena kok nggak hidup, kenapa nggak hidup? Oke? Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, cukup Pak. Lelah juga ya? Ya Pak, betul. Tapi tetap senyum. Smile. Semua ketawa bersama, senyum kita bersama ya, senyum. Gunting. Ini Gunting, Den. buat yang Gunting. Ya, itu. Kecilin lagi lah. ini Ini kecilin. Ini yang model lagi. Disatukan mesinnya. Gimana? Ada permasalahan? Tidak ada masalah ya? Gimana? Itu aja Pak. Itu ya? Iya Pak. Untuk yang membuat desain nih, kerjaan kalian itu ya, jujur nih. Kerjaan kalian ini kayak Sini minjem. Karena apa ya, memodelkan kincir loh, memodelkan kolam. Emang saya suruh bawa dari rumah kan, kemarin enggak kan? Tapi kalau kalian sudah punya ide buat kincir untuk membuat oksigen, apa bentuk supaya ikan itu bergerak, supaya ada oksigen tambahan. Bagus itu ya. Presentasinya bagus. Oh, bikin lampu jalan sama seperti saya ya, Teh. Iya. Kamu seperti apa? Saya seperti lampu jalan tapi menggunakannya untuk jalan penerangan rumah. Kami untuk jalan yang masih banyak tikungan. Oh, jadi pelosok ya desa. Iya. Soalnya kalau malam itu gelap. Kenapa listriknya belum masuk apa belum? Belum. Kenapa? Pakai yang mana? Sekarang ini buat kampanye. Ini untuk lampunya ini. Iya. Nah, ini kan nanti jalannya. Ini panjang sampingnya ke sini. Nah, nanti lampunya ini kan apa jalannya? Sini lampu, sini lampu, sini lampu. Jadi kita pakai 3 lampu. Pemasangan itu udah tentu tinggal pemilihan material. Enggak, ini memang seperti ini. Kenapa?
Kalau gambarannya ini saya tanya sama kalian, gambarannya berapa lama? Sekitar bagus. Nanti bisa nih buat di rumah saya kali. Bisa. Kolen yang kurang kolen. Nanti mana? Nah, ya, tadi sticknya nyatu. Saya pengen dari hasil karya kalian ya. Oke. Kasih ini lagi sticknya. Ada kendala nggak ada ya? Tapi sebenarnya gini, bisa hasil kerja kalian pada hari ini itu bisa dikombinasikan combine, artinya ketika lampu jalan di dua di sekitaran kolam nih itu dengan mobil listrik. Jadi ketika nanti orang mau panen, Ya. jalan ke kolam itu kan terang, ya kan? Iya, Pak. Air kincirnya masih tetap ada. Oh. Nah, pas bawanya bisa pakai mobil listrik. Aku sudah Secara bahannya ada aja. Sini terus ini berapa? Ini nanti lampu satu lagi di sini. Di sini. Ya. Nanti kita bikin tenaga surjanya kalau nggak sampai sini, sampai sini. Menggunakan inverter untuk mengubah arus. Ingat, saya selalu berpesan sama kalian, ketika proyek pekerjaan kalian ingin mengalami kendala, kalian jangan takut, karena kendala itulah yang akan membuat kalian menguasai alat yang kalian buat sendiri. Ini kan hanya prototipe, contoh alat sederhana. Artinya, ketika yang menjadi kendala itu nanti kalian tahu permasalahannya di mana, ketika di produk real kalian bisa buat benar-benar sempurna. Oke ya? Pahamin kenapa gagalnya, masalahnya di mana. Jangan takut, oh gagal Pak, nggak jadi Pak, kami nggak menampilkan alat kami gagal. Jangan takut, ya. Karena kita ini membuat alat itu pasti ada yang namanya kegagalan. Dari kegagalan itulah kita belajar mengevaluasi. Nanti kalian di dalam misalnya kalian buat alat yang real sendiri, ini kok nggak hidup, kok gini, ini masalahnya begini, ini cuma ganti misalnya nih lampunya tidak mau hidup karena tegangannya lebih besar daripada lampu yang dipakai. Bisa misalnya di mobil karena ini miniatur, itu kan mobil itu mungkin dia berat dan segala macam, susunan gardan atau susunan kaki-kakinya mungkin butuh perbaikan. Itu dijadikan suatu pembahasan ya. Ingat, jangan takut dengan kegagalan suatu produk yang kalian buat. Tapi kalian harus bisa membuktikan ketika konsep pembelajaran ini benar-benar bisa bahwa matahari bisa kita buat menjadi energi
yang dirubah menjadi bentuk lain. Salah satu contohnya adalah energi matahari menjadi energi listrik. Paham ya? Paham. Oke, dilanjut. Ini spesifikasi kan spesifikasi baterai dari jenis baterai sudah kita catat semua. Jadi kita nanti tinggal penjumlahan dari lampu penyesuaian saja. Dari jarak antar tiang sudah kita ukur 15, ketinggiannya maupun jarak antar tiang, dari umur dan segi baterai. Itu sama jalannya itu? Ya, jadi kita menggunakan jaraknya itu sekitar 15 atau 25 meter untuk jarak antar tiang. Kalau untuk ketinggian tiang itu di berkisaran 7 sampai 13 meter. Nah, untuk umur lampu itu sekitar 50.000 jam. Dan kita menggunakan baterai itu baterai lithium lead PO4 yang bisa menyala kurang lebih dari 12 jam. Umur solar mungkin bisa berkisar 25 tahun dan umur baterai dari lithium tadi sekitar banyak. Enggak kedeketan. Agak sedikit kok enggak? Sana. Itu kamu pakai lampu ya, guys? Iya, Pak. Sudah instalasinya, jadi kita tinggal penyambungan ke instalasi lampunya. Kalau untuk penyambungan kan seperti ini saya Bapak, kita ini sedangkan prototipe. Ini disambungkan ke ini negatif dengan plusnya. Kita coba gimana? Boleh Pak, kita coba Pak untuk membuktikan. Boleh izin tuan nggak buat ngetes ininya, Pak? Tegangannya. Nggak apa-apa. Gantian aja satu kelompok, per satu kelompok aja, biar nggak kabur ya. Oh iya Pak. Ya. Ini Tinggal lem ininya yang belum ini. Panelnya. Panelnya ya? Iya, panelnya. Angkat Bang. Gimana Bang? Hidupin dulu kan? Mana? Ke ini. Di sini. Batunya kalau enggak. Ntar mataharinya masih ini, tunggu bentar ya. Ya, Pak. Inilah kendalanya kita ya, kalau dalam kayak gini memang harus mencari waktu yang tepat. Kendalanya memang seperti ini. Coba kemiringannya dibuat ini, kemiringan alatnya coba di nggak mendung ya. Tadi nggak mendung kayak gini. Itu tadi terbaca tuh tegangannya. Ya sekitar. Aduh.
Kayaknya mataharinya dari sini, guys. Kayaknya diarahin ke sini coba. Ini kayaknya. Setuju itu ya, Game? Iya. Berdoa sama-sama mataharinya terang. Ini tegangannya sekitar Ada. 10 volt, Pak. Berapa? Dapat berapa, Pol? Sekitar 10 tadi, Pak. 10 tadi, Pak. Coba di mataharinya itu. Kayaknya di sebelah sini deh, Pran. Nah, ini pas mataharinya pas di sini nih. Karena nggak ketutup di sana kan ketutup gedung. Sini nggak kuat ya. Berapa? 6 ya, Kim? Itu tembus tuh di atas. Di atas 15 nih, Pak. Tadi, Pak. Coba ini geser lagi, mungkin ketutupan. Nah, ini yang mundur. Nah, gitu. Sip. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kamu pegang, Kim? Kelompoknya Eko. Masukin. Lima. Satunya, Kim. Nah. 50 volt ya. 5,4 tadi. Ini panas ini. Nah, 11. Analnya arahnya kemana dong? Arahkan ke matahari. Tujuh. Ini Pak, 7 Pak, tembus 7 volt Pak. Panas kayak gini 7 volt ya? Iya Pak. Dicatat ya nanti ya? Iya Pak. Iya Pak. 7 volt kira-kira komponen beban ini 7 volt sanggup nggak? Kalau bebannya sanggup Pak, karena kami bebannya cuma 2 volt paling gedenya Pak. 2 volt. Ya. Ada kemungkinan apa yang bakal terjadi? Coba Kita harus nanti dicoba dulu, coba. dulu ya Pak. Kita dulu. Nah itu hidup punya Eko. Iya Pak, iya. Tapi dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Pak. Ya kan kita tempat terbuka pas matahari. Tapi hidup itu. Kuning. Yang ini merah, ini oranye. Ini. Nah, iya hidup. Ini ditutupin. Coba kalau seandainya dibalik panel suryanya. Oh, mati dia Pak. Mati. Kenapa mati? Apa yang kurang? Ini penyimpanannya Pak. Penyimpanan ya. Karena kan kemarin saya memang sengaja tidak menyampaikan untuk membawa baterai. Iya Pak. Waduh, putus lampunya. Putus? Iya Pak, waduh. Ini lampunya berapa volt bang? Ini Pran? 1,5 volt Pak. Ya putus lah, tegangannya tadi berapa? 7 Ya iya, kamu gimana mau dipresentasiin? Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kan nanti udah tahu ya kendalanya ya. Iya Pak. Iya Pak. Itu jadikan bahan ya buat koreksi ya. Ya, Coba punya Eko, ini hidup terus ya? Hidup Pak. Hidup, sayangnya dia tidak memakai penyimpanan baterai. Jadi dia langsung hidup. Jadi ketika ini dibalik atau tidak ada sinar matahari, lampunya mati. Karena dia tidak ada sistem penyimpanan. Artinya memang susunan komponen untuk solar cell itu kan dari mulai dia ada panel surya, modulator ya, atau untuk bagian controller. Selanjutnya butuh penyimpanan, terus butuh lagi yang namanya inverter. Iya Pak, mengubah arus DC ke AC. Ini udah bagus kok, ininya miniatur gambarannya. Artinya kan dengan konsep seperti ini kalian sudah bisa buat proyek realnya nanti.
Oke, bagus, nggak apa-apa dibawa lagi ke dalam, nanti siap. Bila perlu dibuat video juga nggak apa-apa nanti. Hasilnya dia buktinya hidup. Direkam nggak apa-apa, direkam mumpung lagi ini. Mana dicoba bang, mumpung matahari masih bagus. Ya Pak. Sudah selesai kan? Aduh, mundur. Gimana? Cukup? Artinya terbukti ya. Bisa ya? Kurang panasnya. Panasnya udah mulai berkurang. Panasnya udah mulai berkurang dia. Ada yang di luar konsep nggak ada ya, sesuai ya. Ayo kayaknya matahari sudah ini udah cukup, udah direkam kan. Ya, yuk kita untuk presentasi. Ayo. Sudah untuk percobaannya sudah ya, sesuatu yang butuh ya gimana, karena ini kan kita hanya membuat prototip ya, prototipe ya. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam presentasi karena saya rasa sudah cukup waktunya untuk diberikan kalian melakukan percobaan. Alatnya sudah ada, kayak kelompok Bambang membuat mobil tenaga surya, kelompoknya Eko membuat lampu jalan, kelompoknya Ferdi juga sama, idenya sama, kelompoknya Flan, kelompoknya Ferdi membuat kincir. Nah, sebelum melakukan presentasi saya lihat muka super lelah semua ini. Jadi untuk biar kita semangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan sedikit kegiatan? Coba semua berdiri. Oke, ikutin saya ya. Ya Pak. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekarang masuk ke bagian presentasi. Saya minta kepada kelompoknya untuk mempersiapkan dalam bahan presentasi. Presentasinya mau pakai laptop atau pakai handphone? Pakai handphone. Kita zamannya canggih ya. Sudah zaman modern. Tolong terus dalam bertanya juga gunakanlah tata cara yang baik. Terus dalam presentasi nanti saya minta juga dijelaskan tugas, peran dan fungsi masing-masing di dalam kelompok. Paham? Kalau udah kolek ya, tapi sebentar masih belum saya maksimal. Coba ini pakai apa siapa ya? Bang Pak. Bang HP-nya bang? Iya Pak. Tadi apa Bambang yang dikoneksi ke ini ya? Ke dokternya. Sekarang kelompok siapa dulu presentasi? Kelompok peran ya? Ya. Oke, sebentar peran, dikoneksi dulu peran. Sabar ya Pak. Jadi operatornya nanti si Eko aja ya. Dah, oke. Untuk penampilan presentasi pertama,
Yang lain supaya tidak menutupi tayangan slide-nya, nanti yang moderatornya siapa? Sebelah sini ya. Nanti ada yang bilang next ya, next. Oh, sini pembacanya Pak Hakim. Yang bacanya ya disebut aja nanti. Presentasinya siapa? Untuk presentasi pertama kita persilakan kepada Pran dan kawan-kawan dari kelompok 1 ya untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil karya yang sudah Pran buat. Pada Pran dan kawan-kawan silakan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Muhammad Al-Amri dan Hakim. Kepada Hakim mempersilakan. Enggak baca di situ. Presentasi pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Pembahasan energi matahari, keuntungan energi matahari, tegangan dan hambatan aplikasi energi matahari, dampak lingkungan positif, keberlanjutan ekonomi. Energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan. Berikut beberapa cara pemanfaatan energi matahari. 1. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. 2. Pemanas air matahari. 3. Pengering tenaga surya. 4. Pompa air tegangan surya. 5. Desalinasi air matahari. 6. Kendaraan listrik tenaga surya. Dan 7. Arsitektur berkelanjutan. Keuntungan energi matahari, yaitu keberlanjutan matahari sebagai sumber yang tak terbatas, ramah lingkungan, dampak positif pada lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Tantangan dan hambatan: efisiensi teknologi panel surya, variabilitas dan ketergantungan pada cuaca, masalah pengelolaan dan recycle, pengintegrasian jaringan energi yang ada, biaya awal yang tinggi. Aplikasi energi matahari. Energi matahari memiliki berbagai aplikasi yang luas dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Berikut adalah beberapa aplikasi energi matahari. 1. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. 2. Pemanas air matahari. 3. Pemanas ruangan dan sistem pendingin. 4. Penerangan jalan tenaga surya. 5. Irigasi tenaga surya. Dampak lingkungan positif: mengurangi emisi rumah kaca, meminimalkan polusi udara dan air, konservasi sumber daya alam, pengurangan pemanasan global. Berkelanjutan ekonomi: menciptakan lapangan kerja baru, investasi dalam penelitian dan mengembangkan, meningkatkan kemandirian energi negara. Rencana tindak lanjut: membuat miniatur penerangan lampu jalan dengan menerapkan konsep pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Oke, jadi inilah hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami membuat lampu jalan menggunakan panel matahari. Alat yang dibutuhkan: panel surya, charger aki, dan inverter. Jadi cara kerjanya, panel surya melalui charger aki dan mengecas aki. Jadi aki akan melalui inverter untuk mengubah arus DC ke AC. Dan jika malam hari, lampu jalan bisa dihidupkan. Namun pada alat yang kami buat mengalami kegagalan karena beban output tegangan terlalu besar dan melebihi beban, dan kami tidak memakai modul sehingga tegangan langsung ke beban. 3. Ketika matahari sangat panas, tegangan yang dihasilkan terlalu besar dan beban mengalami kerusakan pada komponen.
Oke, hapus buat kelompok. Moderatornya dibuka sesi tanya jawab. Apakah hasil kerja kelompok kami ada yang ingin ditanyakan? Saya? Ya, Eko. Tadi kan permasalahannya itu lampunya tidak hidup. Nah, bagaimana solusi permasalahan untuk kedepannya? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari saudara Eko. Solusi kedepannya kami akan memakai modul step down untuk menurunkan tegangan, membuat baterai penyimpanan agar bisa dimanfaatkan saat cahaya redup atau malam hari. Cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin memberi saran? Cukup? Cukup. Saya akan memberikan sedikit penguatan ya. Artinya begini, dalam penerapan panel surya itu membutuhkan satu konsep yang jelas. Artinya berapa modul panel yang dipakai, referensinya kan ada. Berapa komponen lampu yang dipakai, jumlahnya ada, kan kemarin sudah kita hitung sama-sama ya. Terus aki, ini belum ada ya penyimpanannya ya. Belum, Pak. Terus lagi itu harus semua dirancang secara matang. Karena ini namanya kita membuat prototype, tidak masalah. Yang penting Ran dan kawan-kawan tahu apa saja yang menjadi kelemahan. Tadi sudah disampaikan kelemahan-kelemahannya. Mudah-mudahan nanti ketika suatu saat saya minta untuk membuat real project atau produk yang nyata, kalian sudah bisa. Itu harapannya. Oke, paham? Ada lagi yang disampaikan kelompok Ran? Cukup, Pak. Cukup. Kalau cukup, kasih hapus untuk kelompok Ran dan kelompok. Itulah hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah kelompok Aldi Eko, Dendi dan kawan-kawan, Bima dan kawan-kawannya untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil percobaan. Oke, silakan kepada kelompok Aldi Eko untuk menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini. Saya di sini berperan sebagai moderator dan berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami serta prototipe yang telah kami buat dan akan dijelaskan oleh saudara kami Ade Eko. Kepada Ade Eko dipersilakan. Baik, di sini saya akan memastikan itu kami membuat prototipe rangkaian lampu PJUTS bertenaga surya. Next. Apa itu PJUTS? PJUTS adalah penerangan jalan umum tenaga surya atau disingkat dengan PJUTS. Adalah penerangan jalan umum dengan menggunakan energi matahari untuk menyuplai daya listrik pada lampu penerangan. Next. Manfaatnya apa saja, teman-teman? Manfaat PJUTS tenaga surya merupakan penerangan jalan umum yang menggunakan tenaga surya dengan sesuai dengan nama yang bisa menghemat penggunaan listrik yang juga akan menekan biaya penggunaan. Belum lagi PJUTS ini juga akan membuat Anda lebih mudah merawatnya. Tak hanya itu, PJUTS juga membuat sistem penerangan jalan semakin baik. Next. Cara kerjanya yaitu pertama, panel surya mengubah sinar matahari menjadi arus listrik. Arus listriknya itu berupa DC. Kedua, dia memasukkan ke solar charge atau controller atau bisa disingkat dengan SCC, mengatur listrik DC untuk disimpan di baterai dan menghidupkan lampu LED. Yaitu baterai memiliki kapasitas daya untuk menghidupkan lampu kurang lebih dari 36 jam dan diteruskan ke lampu menyala selama kurang lebih 12 jam. PJUTS memanfaatkan panel surya yang dipasang di atas lampu penerangan jalan. Panel ini akan menyerap sinar matahari di siang hari dan mengubahnya menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai. Next. Penggunaan PJUTS juga dapat diaplikasikan oleh pemerintah, BUMN, BUMD swasta ataupun publik. Itu bisa diaplikasikan di lampu jalan, lampu parkir, kawasan wisata, pelabuhan atau bandara, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan. Mudah, mengapa PJUTS? Yaitu mudah dalam pengaplikasiannya, bekerja secara mandiri dan otomatis, dapat digunakan kurang lebih 12 jam per hari, ramah lingkungan dan tanpa polusi.
lampu LED hingga 100 IM atau per watt. Usia pakai kurang lebih dari 10 tahun. Next. Di mana PJUTS bisa dipasang? PJUTS Indonesia berada di garis khatulistiwa dengan matahari bersinar sepanjang tahun, memiliki radiasi rata-rata 4,5 kWh per meter persegi. PJUTS dapat dipasang di mana selama lokasi terkena langsung sinar matahari dan tidak terhalang oleh bayangan benda apapun. Dan pengaplikasian dapat dipasang di mana saja selama sinar matahari tidak terhalang oleh objek apapun, yaitu ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, serta tidak menimbulkan polusi udara dan suara. Bekerja secara mandiri dan otomatis. Next. Kesimpulan. Penggunaan PJUTS memiliki dampak positif yang signifikan dalam menerangi jalan-jalan dan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, keamanan dan keselamatan pengguna jalan meningkatkan. Karena jalan-jalan yang gelap menjadi lebih terang, penggunaan energi surya sebagai sumber energi juga membantu menghemat energi dan biaya operasional jangka panjang. Nah, ini prototipe yang sudah kami rangkai dan kami buat. Ternyata sudah kami coba tadi bersama Pak Dedo dan hasilnya hidup lampunya dan kami akan menampilkan videonya. Nah, dan lampunya hidup. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kembali lagi ke saudara kami, Andini. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kendi dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa keunggulan dari PJUTS? Oke, saya Delisa, perwakilan dari kelompok 2, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa sih keunggulan PJUTS? Keunggulannya dibanding dengan sumber listrik PLN karena PJUTS mendapatkan sumber energi langsung dari matahari dan tidak perlu membayar tagihan untuk PJUTS. Cukup. Sudah Yang cukup? lain bertanya? Yang lain? Cukup. Sudah cukup. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Jelas, Pak. Saya rasa sudah nggak ada lagi yang ini. Cuma hanya untuk penambahan yang harusnya kalau ketika nanti dibuat dalam proyek real itu bisa teraplikasi dengan sebaik dan sempurna mungkin. Saya rasa sudah cukup paham apa saja harus dilakukan. Saya rasa cukup untuk kelompok Eko dan kawan-kawan. Kasih aku dulu dong. Selanjutnya silakan ditutup untuk kelompok selanjutnya yang akan berpresentasi. Luar biasa, sekali lagi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok siapa? Saya nggak harus menunjuk ya, kalian adalah orang-orang yang punya kemandirian dalam pembelajaran. Bapak, yuk Bang Mado, lanjut. Oke, semua tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siti Gloria sebagai moderator. Saya Anton Saputra sebagai pembimbing 1. Saya Bambang Pemangkawan sebagai pembimbing 2. Saya menjawab 1. Saya Heri Chandra sebagai penjawab 2. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya
ada materi yang akan dibacakan oleh saudara kami, yaitu Anton. Kepada Anton, silakan. Presentasi membuat mobil tenaga surya. Pembahasan, gambar rancangan, prinsip kerjanya, dan kesimpulan. Gambar rancangannya seperti ini. Prinsip kerjanya, halo. Prinsip kerja mobil bertenaga surya melibatkan penggunaan energi matahari untuk menghasilkan listrik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Berikut ini adalah langkah-langkah umumnya. 1. Panel surya. 2. Penangkapan energi matahari. 3. Baterai penyimpanan energi. 4. Motor listrik. Dan 5. Sistem pengisian. Ya itu aja presentasinya. Jadi yang kalian ingin tampilkan apa? Selanjutnya, Bunda akan menjelaskan konsep kerja mobil surya yang akan dijelaskan oleh Bang Bang. Oh jadi gini, Bang Bang. Ya lanjut Bang, bagus. Ini. Hapus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata kerja mobilan dengan tenaga surya, yaitu energi surya atau panel surya. Dia akan menyerap energi cahaya matahari, diserap oleh panel surya dan akan dikonversikan ke dinamo DC atau penggerak untuk menggerakkan ban mobil atau kendaraan. Dia akan berputar ketika terkena cahaya matahari pada saat siang hari. Dan kekurangannya juga apabila intensitas cahaya yang didapat atau yang ditangkap oleh panel surya tersebut, kalau tidak full, dia akan melambat atau tidak berjalan. Dan sebaliknya, apabila panel surya tersebut menangkap cahaya dengan full maksimal, dia akan bergerak atau berjalan dengan maksimal. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Ya untuk kelompok yang lain silakan, jika ada yang bertanya, moderatornya dibuka dong. Ya itulah tadi hasil presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kendi dari kelompok 3 yang tanya, apa kelemahan dari mobil tenaga surya? Ya, Yang menjawab siapa? saya Adil dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan tersebut. Seperti saudara Kendi tadi bertanya, kelemahan dari mobil tenaga surya adalah ketika malam hari atau siang mobil tidak menerima sumber energi dari panel tersebut dan mobil tersebut tidak akan berjalan. Pertanyaan lagi. Untuk kelompok ADECO cukup ya. Saya memberikan sedikit penguatan, artinya energi matahari yang terkonversi oleh panel surya akan masuk ke controller dan direspon ke inverter. Inverter merubahnya menjadi energi listrik yang akan disimpan di aki atau di baterai. Artinya tadi ketika malam hari mobil akan harusnya ketika dalam real konsep atau konsep yang nyata itu nanti harus disiapkan namanya penyimpanan. Ya, artinya sudah punya gambaran rancangan masa depan bagaimana ketika terjadi kendala dengan mobil-mobil listrik. Ya mudah-mudahan semua di sini bisa punya mobil listrik itu ya. Amin. Selanjutnya kita kasih aplaus untuk kelompok Bang. Luar biasa, idenya luar biasa. Saya sangat senang kalian semua anak cerdas, sangat kreatif. Sekali lagi aplaus. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
presentasi semua sudah menampilkan. Saya luar biasa mengapresiasi ide-ide kreatif yang kalian buat bagaimana mengembangkan energi matahari sebagai energi terbarukan dikonversi menjadi energi listrik. Artinya kita suatu saat nanti juga terjadi bermasalah dengan energi listrik, kita tidak harus pusing. Ya, disinilah kegunaan dan manfaat kalian mempelajari materi seperti ini. Nah sekarang saya minta kepada kalian, salah satu dari kalian aja ya. Jadi kalau saya minta semua, Pak minta Pak, banyak minta ya nanti ya. Nah sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk merefleksi apa yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, saya minta review, refleksi dari kalian. Ayo siapa yang mau silakan tunjuk tangan. Oke, Bima. Yang lain ada selain Bima? Bima aja ya, karena saya mintanya satu tadi ya. Oke, silakan Bima untuk menyampaikan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Refleksi pembelajaran pada hari ini adalah kami merasa senang dengan metode pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran tidak monoton, pembelajaran membuat kami bisa bekerja sama satu sama lain, dan kami merasa pembelajaran seperti ini membuat kami mudah menerima konsekuensi pembelajaran dan mampu mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu refleksi dari Bima ya. Terima kasih Bima. Saya sangat senang bahwa kalian semua menyenangi pembelajaran nomor seperti ini. Kami juga senang, Pak. Dari refleksi tadi, saya juga akan memberikan sedikit penguatan apabila terjadi jangan sampai miskonsepsi. Artinya, yang harus kalian ingat pada konsep panel surya itu adalah energi matahari dikonversi oleh panel surya, diproses di bagian controller, ya modulator atau controller, diarahkan ke aki. Setelah aki atau baterai atau penyimpanan saving power bahasa Inggrisnya, baru ditransmisikan ke inverter untuk membuat bisa arus tersebut dipakai dalam peralatan rumah tangga. Itu jangan lupa ya, itu yang harus kalian ingat. Pertama, panel surya, bagian controller atau modulator. Yang kedua, tentang penyimpanan saving power, penyimpanan daya. Yang ketiga, mengenai inverter untuk menyala arus. Yang terakhir adalah alat-alat atau beban-beban yang harus kalian rinci berapa. Jangan sampai seperti tadi terjadi overload mengenai tegangan, overweight mengenai beban. Ya itu saja dari saya. Saya akhiri pertemuan kita. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan, saya ingin meminta kalian untuk menyimpulkan. Coba simpulkan dong pembelajaran kita hari ini. Kalau saya lagi, berarti saya dong yang belajar, bukan kalian. Coba dari kalian. Saya minta sebelum menutup pembelajaran, saya minta simpulan dari kalian. Oke, Lili, silakan Lili. Kesimpulan pada hari ini adalah pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan yang dikonversi menjadi energi listrik sangat dibutuhkan dalam salah satu pemecahan masalah keterbatasan atau krisis-krisis energi global, karena lambat laut energi fosil ketersediaannya bukan tidak mungkin akan habis. Jika dilihat dari potensi alam yang ada di sekitar kita, energi matahari adalah energi yang paling cocok dan paling layak dijadikan sebagai sumber energi alternatif dikarenakan faktor pengerjaannya tidak begitu berat dan biaya yang dipakai juga bisa disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang dibutuhkan. Oke, cukup ya. Bagus, aplaus buat Lili. Kesimpulan sangat mengena bahwa benar energi matahari adalah energi yang sangat-sangat membantu, murah dan segala macam ya. Nah, nanti kalian akan saya bagikan lembar atau tes mengenai pengetahuan kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Saya akan bagikan di grup WA kelas ya. Nanti jawabannya ditulis, dikirim ke Google Form yang ada link, nanti akan saya bagikan di grup WA kelas. Baik Pak. Oke. Saya rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kalian sudah semaksimal mungkin membantu dalam pembelajaran dan semangat. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa supaya apa yang telah kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Berdoa susah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedo. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Pak Dedo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dedo kemarin sudah menyempatkan waktu untuk pelaksanaan kegiatan guru penggerak ini, yang dimana Pak Dedo ikut berkolaborasi dan membantu saya untuk melaksanakan kegiatan dalam kegiatan supervisi akademik. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, setelah pelaksanaan supervisi akademik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Pak Dedo. Siap, nggak apa-apa Bu, silakan. Oke Pak Dedo. Baiklah Pak Dedo, ketika pelaksanaan supervisi akademik kemarin, adakah hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan perangkat pembelajaran di kelas? Ya, yang hal-hal yang tidak sesuai itu yang pasti karena masih masa transisi ya Bu ya, kita dari metode konvensional ke metode pembelajaran inovatif, yang pasti ada hal-hal yang menjadi target pencapaian pembelajaran itu yang tidak tercapai, ada itu Bu, kayak yang pasti yang dari 4C itu ada kreativitas siswa belum muncul, terus secara kolaborasi mungkin belum maksimal ya, secara keseluruhan itu sih Bu yang menjadi kendala Bu. Oke, jadi kreativitas siswa yang kurang menonjol ya iya, Pak ya? masih cenderung gimana ya, masih harus diarahkan terus gitu. Diarahkan, ya, masih ada yang malu-malu ya Pak ya dalam kegiatan kemarin. Setelah itu ada beberapa siswa yang kurang berkolaborasi dengan teman diskusinya kelompok kemarin ya Pak. Oke Pak, apa yang Bapak harapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Harapan saya di pembelajaran selanjutnya itu hal-hal yang menjadi kendala kemarin itu sudah tidak muncul lagi. Yang pasti mudah-mudahan siswa lebih aktif, lebih kreatif dalam bekerja sama pun lebih lebih tinggi gitu Bu antara sesama kawan dia kan. Terus juga dari kegiatan kreativitas dia berkomunikasi, berkolaborasi, muncullah critical thinkingnya yang porsi yang terakhir, kemampuan berpikir kritisnya lebih kelihatan lagi gitu Bu, harapannya Bu. Ya, dimunculkan kembali ya, bagus sekali Bapak ya, harapan Bapak untuk ke depan. Nah di sini Pak, ada yang ingin saya tanyakan kembali, apa rencana pembelajaran akan Bapak sampaikan selanjutnya dari kegiatan supervisi akademik kemarin? Untuk pembelajaran selanjutnya, yang pasti saya akan mencoba untuk tetap menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif dengan metode-metode yang menyesuaikan dengan pembelajaran saat ini. Pasti 4C, porsi ya kan Bu ya, TPACK, penggunaan terus instrumen-instrumen dan lain-lain. Dan lagi mungkin akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek gitu Bu. Jadi kalau kemarin PBL, sekarang mungkin pakai PJBL. Jadi model pembelajaran itu disesuaikan dengan minat siswa ya Pak ya, dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Iya kan, bagus sekali. kebetulan kemarin itu anak listrik, jadi kita untuk besok ini bagaimana aplikasi di lapangannya Bu. Jadi penerapannya. Oke, bagus sekali Pak. Jadi Pak, perasaan Bapak ketika di supervisi kemarin bagaimana Pak? Mula-mulanya sih tegang Bu, Yeah. tapi ya lambat laun ya membuat saya termotivasi, terus juga ya senang ada yang memberikan penilaian terhadap cara mengajar dan lain-lain. Secara keseluruhan itu sih Bu, tertantang sih Bu, ya sebelumnya belum pernah, sekarang merasakan sendiri secara langsung gitu Bu. Oh gitu ya Pak. Nah, demikian Pak Dedo bincang-bincang kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Dedo sudah meluangkan waktunya, sudah mau berkolaborasi dengan saya. Semoga kedepannya kita bisa saling lebih sharing Pak Dedo, berbagi ilmu pengetahuan. Saya Meta Yulia, terima kasih Pak Dedo ya atas bantuannya. Baiklah, saya Meta Yulia mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedo atas kegiatan pelaksanaan supervisi akademik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.